Jangan lupa like dan share video ke teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum Mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini, Mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi ya rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Jadi ini itu aktivitas aku di siang hari ya Mam. Aku tuh ngerjain ini pas kakak Rasya lagi tidur siang. Mumpung anak lagi tidur siang, seperti biasa ya, emaknya itu harus gercep ngerjain pekerjaan yang udah nunggu nih dari pagi. Jadi sebenarnya ini tuh kerjaan aku sebenarnya mau aku kerjain pas pagi gitu. Cuman yang namanya ada anak kecil, pokoknya ditinggal dikit itu pasti nangis. Dan kakak Rasya itu tadi siang pokoknya galendotan terus, maunya digendong terus, dan kalau misalnya aku gerak dikit pasti dia nangis. Jadi ya udahlah, aku tungguin sampai dia tidur dulu. Nah ini kulkas aku udah aku encerin gitu ya si salju-salju esnya. Sebenarnya tadi malam aku mau kurangin aja suhu kulkasnya, cuman karena ini tuh waktunya udah mepet banget ya, kondisi kulkas aku tuh udah kotor banget, sementara salju esnya juga udah tebel dan nyaris itu pintu kulkasnya udah nggak bisa dibuka gitu Mam. Nah emang agak lama ya aku nggak bersihin kulkas karena sebelum bulan Ramadan kayaknya itu terakhir aku bersih-bersih kulkas, dan selama 1 bulan penuh itu aku nggak pernah bersih-bersih kulkas karena emang freezer harus dalam kondisi beku terus ya, karena aku juga kan nyiapin es batu gitu selama Ramadan. Nah kali ini aku mau bersih-bersih kulkasnya juga karena emang kulkasnya itu udah bener-bener kotor. Nah tadi itu aku encerin salju esnya pakai kipas angin gitu ya Mam, biar lebih cepet. Tadi udah aku keluarin semua ya Mam isi kulkasnya, terus rak-raknya nih aku lepas-lepasin karena mau aku cuci. Jadi aku mau cuci si rak-raknya nih pakai sabun karena banyak sisa-sisa makanan ya yang nempel. Terus pas hari raya Idul Fitri kemarin kan aku juga pakai buat naro sisa-sisa makanan yang bersantan gitu, jadinya agak berminyak. Pokoknya tuh banyak banget deh kotorannya. Makanya hari ini aku mau sabun-sabunin dulu semua rak-raknya. Oh iya, jangan salfok ya Mam sama cucian piring yang ada di tirisan piring itu, karena kan tadi tuh aku nirisin piring kok masih ada sih isinya. Jadi sebelum aku take video untuk nyuci si rak kulkasnya, aku tuh nyuci si piring-piring kotor dulu yang ada di tempat cuci piring ini Mam, biar lebih lega aja gitu ya. Cuman emang sengaja nggak aku rekord karena takutnya kepanjangan. Jadi yang aku rekord cuma pas aku nyuci rak-rak kulkasnya aja kayak gitu. Nah sambil nemenin aku nyuci rak-rak kulkas ini, aku juga mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini
Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Aku juga mau ucapin banyak terima kasih nih Mam buat kalian yang udah selalu hadir di setiap video-video aku, memberikan komentar-komentar positif dan juga membangun di semua video aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bunda dan Mam semua dengan kebaikan pula. Amin ya robbal alamin. Balik lagi ke video ya Mam. Di sini aku bersihin kulkasnya tuh pakai cairan pencuci piring ya, atau sabun cuci piring gitu. Terus aku juga gosok-gosoknya pakai spons pencuci piring. Jadi kalau yang namanya bersih-bersih kulkas secara keseluruhan itu aku lebih suka pakai air sabun gitu ya Mam. Karena buat aku atau menurut aku tuh jauh lebih bersih. Ada nggak sih Mam yang sama kayak aku? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Nah, setelah aku bersihin kulkasnya pakai cairan pencuci piring, sekarang aku lanjut buat keringin kulkasnya atau lap-lap kulkasnya lagi pakai kanebo. Biar nggak ada sisa-sisa sabun gitu ya Mam di dalam kulkas. Sekarang lanjut, ini aku mau keringin si rak-rak kulkas yang udah aku cuci tadi ya Mam. Jadi ini aku keringinnya pakai kain lap. Ini kain lap bekas gitu ya. Jadi ini tuh daster lama aku yang udah nggak kepake. Kalau dipakai lap-lap kayak gini tuh enak aja ya, karena nyerap airnya tuh lebih cepet. Dan aku suka aja lap-lapnya. Nah ini tuh dijamin bersih ya Mam, karena aku nggak pakai buat lap-lap sesuatu yang kotor banget gitu. Biasanya emang aku pakai buat ngelap-lap kayak gini gitu. Pokoknya seperlunya aja sih, kapanpun aku butuh biasanya aku pakai kayak gini. Nah itu di bawah dispenser ada tumpukan kain-kain lap ya Mam. Jadi itu ada kain-kain lap dari baju-baju bekas yang biasanya aku pakai buat lap-lap lantai gitu. Jadi biasanya kan kalau kita punya anak kecil pasti bakalan ada aja ya kelakuannya. Apalagi Kakak Rasya itu dalam masa aktif, pokoknya sebentar-sebentar kalau nggak numpahin air atau numpahin susu. Nah kadang aku lapnya pakai kain-kain lap gitu yang aku kumpulin dari pakaian-pakaian bekas gitu ya. Jadi setelah aku pakai kain lap kayak gitu, baru deh aku bersihin pakai kain pel. Nah kalau misalnya ada yang sama kayak aku manfaatin barang-barang bekas buat jadiin lap, bisa tulis di kolom komentar ya. Berarti kita samaan. Terus sekarang ini aku lagi masukin bakso ke dalam food container ya. Jadi ini tuh baksonya dibuat sama Pak suami tadi pagi. Jadi pas dia bangun tidur, dia tuh bawa daging sekitar 1,5 kilo daging gitu ya ke tempat penggilingan bakso gitu. Terus pulangnya dia sendiri yang bulet-buletin, karena istrinya tuh nggak pinter gitu ya Mam buat bulet-buletin bakso. Bener deh, jujur aku tuh kalau disuruh bulet-buletin bakso nggak pernah yang bentuknya itu bener-bener bulet kayak Pak suami. Kalau Pak suami tuh pinter banget bikinnya. Nah kalau aku tuh kalau nggak yang miring kiri miring kanan gitu ya Mam bentuknya. Istilahnya kalau yang nggak jajar genjang pasti segitiga siku-siku lah.
Dan ini tuh jadinya banyak banget ternyata, jadinya itu 5 tempat gitu ya. Pokoknya aku pakai 5 food container. Nah, ini tuh sebenarnya masih apa ya namanya, kayak sisaan aja karena Pak suami juga bawa ke kantor buat dikasih ke temannya gitu. Pak suami bawa sekitar 1 food container yang ukuran gede gitu ya mam, katanya buat dibagi-bagiin ke temannya. Nah, ini sisanya aku packing ke dalam food container buat aku masukin ke dalam freezer gitu. Nah, ternyata aku tuh apa ya namanya, kayak nyiapin 4 food container yang gede, tapi yang kepake itu cuman 3 yang gede dan yang satunya itu pakai food container yang kecil aja. Nah, alhamdulillah jadinya itu banyak banget ya, dan ini tuh bakso daging sapi bukan yang ayam. Kemarin Pak Su dikasih sama temennya gitu ya, daging sapi pas malam takbiran gitu, cuman nggak langsung aku olah, aku taruh di freezer aja, dan baru tadi pagi Pak suami sendiri yang bawa ke tempat penggilingan gitu. Alhamdulillah bisa dapat stok banyak ya mam buat stok di kulkas gitu. Apalagi Pak suami sama kakak Rasya doyan banget ya sama yang namanya bakso. Lanjut, di sini aku mau langsung pasang si rak-rak apa sih namanya, rak-rak kulkasnya. Jadi ini yang di freezer aku sengaja langsung masukin stok-stok makanan yang kiranya kalau misalnya aku taruh di luar itu bakalan busuk ya. Jadi setelah aku bersihin kulkasnya tadi, aku langsung masukin stok-stok makanan yang menurut aku nggak boleh terlalu lama ditaruh di luar kulkas kayak gitu atau di suhu ruang. Nah, ini aku balik-balik lagi buat nyusun atau nata-natain isi kulkasnya, mulai dari air minum, terus sirup-sirup, minuman, pokoknya semua stok-stok makanan yang aku taruh di kulkas. Ini aku susun ya berdasarkan tempatnya seperti semula. Oh iya mam, lagi pada ngapain nih pas kalian nonton video aku? Ada gak sih yang sama kayak aku lagi sibuk beberes? Atau ada yang lagi nyantai di rumah bareng sama anak, sama suami? Atau sampai hari ini masih ada yang ada di luar rumah ya, masih sibuk buat silaturahmi, meskipun sebenarnya sekarang itu udah hari kerja, tapi tetap ya lanjutin silaturahmi yang masih dalam suasana hari raya Idul Fitri ini. Semoga apapun yang kita lakuin hari ini selalu bernilai ibadah ya mam di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang aku mau periksa satu-satu ya stok sayuran sama cabe terus tomat yang aku punya di kulkas. Jadi karena tadi aku tuh apa sih namanya, kayak matiin kulkasnya gitu ya, otomatis si stok-stok makanan ini tuh pada berembun dan pada basah gitu. Makanya aku mau periksain tisu di setiap stok makanan ini. Nah, yang basah itu mau aku ganti pakai tisu yang baru. Terus aku juga mau periksain kondisi stok sayurannya apa masih bagus atau udah ada yang rusak. Karena ini aku kan belanjanya itu menjelang Lebaran ya kalau nggak salah, tapi nggak mepet-mepet ke Lebarannya. Dan kalau aku ingat-ingat ini udah sekitar 14 harian gitu ya dari aku belanja mingguan. Nah, harusnya sekarang itu aku udah belanja mingguan lagi, cuman karena emang masih ada stok tempe, terus ada stok ceker ayam di kulkas, stok daging juga masih ada. Tadi juga udah sempat bikin bakso sama masih ada telur. Jadi aku masih males aja ya membuat belanja mingguan lagi. Tunggu deh sekitar 2 harian lagi mungkin aku bakalan belanja. Nah, ini juga stok-stok sayuran masih ada. Jadi aku tunggu sampai stok sayurannya itu benar-benar habis aja ya mam.
cek kondisi stok sayuran dan semua bahan makanan yang ada di kulkas udah selesai. Untuk tisu-tisu basahnya juga udah aku ganti pakai tisu yang baru. Terus untuk stok makanannya langsung aja aku masukin ke dalam kulkas ya, biar lebih rapi dan lebih aman aja kalau udah dimasukin dalam kulkas. Semoga ini tuh masih bisa awet ya sampai beberapa hari ke depan. Dan semoga aja semua stok sayurannya juga bisa habis aku masak. Untuk hari ini pas malam ya, sampai besok atau 2 hari ke depan kalau emang aku belum belanja, aku mau usahain buat masak semua stok yang ada aja. Jadi biar nggak ada yang mubazir gitu ya Mam. Karena bawaannya setelah lebaran itu masih ada rasa males-males gitu Mam buat masak-masak. Gak tahu deh, aura-aura lebaran itu masih ada. Jadi pas habis lebaran kan masih keliling ke rumah keluarga gitu, ke rumah orang tua, ke rumah mertua, saudara, buat silaturahmi. Makanya kayak masih ada gitu ya aura-aura males-malesnya gitu buat masak. Tapi yang gak boleh males terus dong, harus dilawan. Jadi biar balik ke aktivitas semula itu ringan aja gitu Mam ya ngerjainnya. Nah ini stok bakso yang tadi aku masukin ke dalam food container, mau aku langsung tata-tatain di freezer biar bisa dijadiin stok bakso frozen gitu ya. Jadi nggak perlu beli lagi, udah ada yang kita buat sendiri. Langsung aja aku mau tata, dan sewaktu-waktu kalau misalnya mau makan bakso nih tinggal rebus mie atau bikin kuahnya kayak gitu. Nah Mam, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.